Lina, gimana kabarnya nih KBABC? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sehat ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan selalu sehat semua ya. Amin. Gimana guru-gurunya juga sehat? Sehat, Sehat alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Bu Lina, kemarin kita sudah belajar tentang kedisiplinan ya, pertemuan beberapa waktu itu ya. Nah, kebetulan di sini KBABC adalah sekolah penggerak, artinya kita harus lebih curi star ya dengan yang lain. Sebetulnya disiplin itu sudah diterapkan dari dulu ya, hanya mungkin kita menerapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah disiplin positif buat anak-anak kita juga ya, anak-anak usia dini. Siap ya Bu Lina ya? Ayo siap Bu. Ibu mau tanya nanti Bu Lina. Silakan dijelasin ya. Bu Lina, untuk kegiatan cara menerapkan disiplin positif di KBABC ini, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas, bagaimana cara penerapannya? Baik Ibu, terima kasih sudah selalu hadir di sini. Alhamdulillah untuk kegiatan kelas di KBABC sudah berjalan dari berdiri ya Bu, sejak berdiri 2008 kita sudah melakukan bahasanya peraturan di dalam kelas ataupun peraturan sekolah ya, tata tertib sekolah. Kemarin sudah pernah ditempel Bu bannernya karena sudah usang ya kali Bu, belum diganti lagi. Ada beberapa peraturan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Itu namanya peraturan tata tertib sekolah, dan ada juga keyakinan di dalam kelas. Jadi kita ada dua. Yang pertama, keyakinan atau peraturan di dalam kelas itu disampaikan dari guru dan anak-anak. Ya, jadi kita musyawarah dengan anak-anak, teman-teman, kalau di ke dalam kelas kita bikin peraturan kelas tidak boleh ngapain gitu. Misalkan sayang teman, yang pertama sayang temannya gimana? Tidak jahil, tidak nonjok seperti itu Bu. Terus tidak menyakiti teman. Terus biasanya berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, itu harus sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim ikutin yang diajarkan ibu guru, kalau yang non muslim baca doa yang diajarkan mama di rumah. Itu baca doa sebelum kegiatan, sesudah kegiatan, dan makan ya Bu, sebelum makan. Terus berbicara sopan ketika di kelas, teman-teman tidak boleh teriak-teriak. Jadi kasihan ya Bu, mengganggu teman yang lain yang sedang belajar. Sepakat seperti itu. Terus yang ketiganya, berjalan di dalam kelas. Jadi teman-teman, Bu nggak boleh lari-larian ya, gitu. Nggak boleh. Ya udah, berarti kita sepakat bersama-sama berjalan di dalam kelas. Terus juga bermain bersama-sama, intinya tidak berebut. Ketika di kegiatan invitasi, ketika satu kegiatan belum selesai, teman-teman udah selesai tunggu dulu, kalau enggak cari kegiatan yang lain yang emang kosong, seperti itu. Terus saling berbagi. Nah, ini saling berbagi ini kita terapkan juga ke teman-teman. Alhamdulillah Bu, balager ya, ketika ada teman yang tidak bawa, mereka ngasih. Apalagi ke bu guru, tiap hari bu guru pasti bawanya banyak Bu, itu makanan dari teman-teman. Terus membuang sampah, peraturan ini yang harus benar-benar dari dini ya Bu, membuang sampah. Ketika teman-teman membuang sampah ke tempatnya, ya PR juga untuk mamahnya. Jadi di minggu ini kita kan sedang subtopiknya tentang sampah ya Bu. Jadi peraturan membuang sampah ini emang sedang kita galakan seperti itu. Yang terakhir, melaksanakan tugas sampai selesai. Jadi teman-teman semua, ketika di ragam kegiatan belum selesai, tolong jangan dulu ke ragam main yang lain, diselesaikan dulu di satu kegiatan. Kalau sudah selesai, izin ke ibu guru, sudah selesai laporan. Kalau misalkan mau di tempat lain, silahkan. Seperti itu. Nah, keyakinan di dalam kelas ini, alhamdulillah, ini kan kesepakatan bersama antara wali kelas, ibu guru dengan teman-teman di kelas, murid-murid di kelas. Jadi alhamdulillah Bu, setelah kita ya sebelum melakukan apa-apa ini, kita selalu ya Bu, selalu mendisiplinkan teman-teman. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah mereka sudah paham. Paling tinggal namanya anak-anaknya Bu, apalagi kelas A, itu tadi berjalan di dalam kelas masih betul seperti itu. Dan ini pun selain ke teman-teman, ke orang tua juga disampaikan
Ini kita menyampaikan kemarin untuk karena kita lokakarya di bulan Desember ya Bu, lokakarya tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah di awal masuk semester 2 ini kita juga sudah melaksanakan sosialisasi disiplin positif di KBABC pada tanggal 6 Januari ya. 6 Januari pas rapat sosialisasi pertemuan orang tua. Nah, dengan orang tua kita membuat keyakinan sekolah, yaitu yang pertama tentang seragam. Kita mempunyai peraturan setiap hari Senin ada jadwal ya Bu, jadwal melakukan kegiatan teman-teman harian seragam. Senin menggunakan pakaian ungu, Selasa pramuka, Rabu olahraga, Kamisnya nyunda, Jumatnya bebas. Kenapa Jumat bebas? Kita memberikan hak kepada anak biar bermain ya Bu, bukan sekolah sekolah teh seragam terus gitu. Kita enggak, tadinya tuh awalnya tidak mau pakai seragam. Udahlah kita seperti di Jepang, di Singapura gitu ya Bu, seperti yang di luar negeri, gak usah pakai seragam, pakai bebas aja. Tapi kan orang tua, Bu katanya kalau mau pakai seragam berarti seperti nggak sekolah, cuma gitu. Ya udah, akhirnya sepakat. Ya udah, sepakatnya pakai seragam, tapi sekolah hanya memberi dua seragam, ungu dan olahraga. Itu ciri khas mungkin ya Bu. Jadi identitas kita dari ABC berarti ungu sama olahraganya. Nah untuk pramuka, meskipun prasiaga belum ya Bu, belum disiagakan ya ke kita, belum disosialisasikan juga. Tapi ketika tahun-tahun dulu kita pakai profesi, kita pakai polisi, kita pakai apa lagi dulu tuh, ada salah satu profesi juga panas ya Bu, orang tua pada ngeluh Bu panas katanya, nggak nyaman bajunya. Akhirnya udahlah kita pakai prasiaga dulu. Kebetulan kan waktu acara di mana tuh Bu? Di Yapura udah melaksanakan itu teh otak ya prasiaga. Ya udah akhirnya kita sepakat Selasa pakai baju pramuka. Terus Jumatnya bebas karena kita non muslim, kita menghargai non muslim juga ya Bu. Non muslim bebas, yang muslim pun bebas. Bu nggak usah pakai koko, pakai baju muslim nggak apa-apa, baju bebas aja. Seperti itu. Terus yang kedua, keyakinan untuk peraturan sekolah orang tua yaitu menggunakan kaos kaki. Kenapa harus pakai kaos kaki? Kita menjaga keamanan di main ya Bu, di mainan, terutama di perosotan, takut kepentok ya Bu. Kalau pakai kaos kaki setidaknya ada pengaman. Ketika kena besi ada pengamannya, kaos kaki seperti itu. Jadi diwajibkan setiap hari memakai kaos kaki dan sepatu ya Bu. Jadi tidak tidak hanya seragam tapi pakai sendal. Itu pengalaman yang sudah Bu. Akhirnya sudah kaos kaki. Yang ketiganya hari dan jam belajar. Harinya kita sekarang itu lebih pagi masuknya. Tadinya jam 8 kita jam 7. Jam 7 kita masuk, jam 11 selesai untuk kelas B, kelas A 11.30. Nah, sebagai tadi Bu lihat ya ada latihan nari, itu salah satu mungkin untuk ke mulok ya Bu. Muloknya kita sepakat dengan orang tua adanya di jam itu aja Bu, tidak jam sekolah di luar. Iya, jadi maksudnya setelah setelah istirahat itu nari, insya Allah anak-anak juga sesuai minat ya Bu. Anak-anaknya mau nari ya udah nari seperti itu. Terus yang keempat adalah kewajiban. Nah kewajibannya yang pertama, orang tua dan teman-teman semua datang tepat waktu. Terus membawa makanan yang sehat, tidak boleh membawa uang. Pengalaman udah kita kan dekat dengan warung ya Bu, ketika mereka bawa uang kabur jajan. Nah jajanannya namanya yang warung kan nggak ngelarang mau jajan apa aja ya udah, ternyata mereka tuh jadinya permen karet seperti itu. Kita sepakat dengan orang tua, gimana Mama kalau uangnya disimpan di rumah, jajanin di rumah, nanti bekalnya dimasukkan ke dalam tas, dan bekalnya itu tidak dengan itunya Bu, tidak dengan cangkangnya, plastiknya sudah dilepas, sudah dimasukkan ke dalam tumbler masing-masing. Alhamdulillah mamanya sepakat seperti itu. Terus tidak bawa mainan, tidak mau mainan dari rumah maupun dari sekolah. Jadi Mama tolong dicek ketika teman-teman pulang sekolah ada nggak mainan yang dibawa dari rumah maupun dari sekolah, karena kan pengalaman udah pada hilang tuh Bu, baru ke 1 semester udah beberapa yang hilang, jadi akhirnya disimpan dulu deh. Maib ya. Iya. Seperti itu. Terus yang terakhir sudah sarapan.
Jadi teman-teman semua kan jam 8:30 tuh ibu lapar, jadi mengganggu konsentrasi belajar ya Bu. Jadi di rumah orang tua harus anaknya sudah disuapin seperti itu. Nah ini yang kelima ini adalah pendamping tidak boleh masuk ke dalam kelas. Satu semester kemarin kita ada beberapa kasus ya Bu, yang anaknya sudah mandiri tapi mamahnya mungkin masih belum percaya ya, masih belum percaya anaknya itu mandiri. Nah, satu semester mamahnya menungguin. Ketika ditanya sama mamahnya, kasihan wali kelas Bu, mau minum aja mau ke ibu. Padahal itu air minum udah ada di tas ya Bu. Terus mau apa-apa mau dibawa ke ibu. Akhirnya kan mengganggu aktivitas belajar. Nah, kemarin sudah disampaikan, Mama tolong datang dan jemput teman-teman semua. Jam 7.15 sudah di sekolah. Untuk kelas A 15 menit sebelum bubar ya Bu, berarti 10.15 Mama udah dijemput. Kelas B 10.45 Mama udah ada di sekolah. Jadi mereka tidak lari-lari cari Mama. Nah pengalamannya sudah Bu, ketika mamanya telat datang ngejemput, Bu guru kan masih itu ya Bu, belum bubar semua. Karena kan kita biasanya evaluasi dulu per anak. Jadi anaknya pulang sendiri. Kita kan jauh Bu, jauh-jauh jarak rumahnya. Jadi mamahnya khawatir, kita jemput khawatir. Akhirnya ya 15 menit minimal 10 menit sebelum bubar sudah pada jemput seperti itu. Nah yang terakhir adalah tentang kabar. Kabar ini adalah kalau teman-temannya putra-putrinya tidak masuk, berarti memberi kabar kepada wali kelas masing-masing. Kalaupun ada di grup ada, tapi lebih enak japri ke wali kelas biar langsung wali kelas tahu. Oh iya, kalau di grup kan khawatir ketutup ya Bu. Nah seperti itu mungkin yang sudah dilaksanakan kami setelah kita mengikuti wakaf karya. Alhamdulillah Bu, sudah disampaikan ke wali murid melalui sosialisasi pertemuan semester 2 dan ke teman-teman semua. Kita ada beberapa yang dirubah ya Bu, ditambahkan bukan dirubah, dan ini selalu dikerahkan ibu guru dan teman-teman semua sebelum kegiatan seperti itu. Hebat, luar biasa Bu. Luar biasa, artinya sudah bisa banyak yang sudah Bu Lina sampaikan. Seperti tadi ya, Ibu juga lihat anak-anak dari pas datang itu ketika sedang beristirahat ya, mereka juga sudah penerapan disiplinnya sudah sangat luar biasa. Dari segi makan anak-anak teratur, terus dari hal ini juga gurunya tidak sampai teriak-teriakan untuk menerapkan, karena mereka juga sudah terbiasa ya dengan aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Baik Bu Lina, alhamdulillah ya, berarti KBABC ini sudah menerapkan disiplin positifnya sangat luar biasa. Dan di sini juga Bu Lina sudah mensosialisasikan kepada orang tua murid ya, bagaimana aturan yang sudah digunakan dan disampaikan juga kepada orang tua. Apakah ada yang merasa keberatan nggak tuh orang tua? Alhamdulillah pas kemarin rapat tidak ada Bu, semuanya sepakat. Dalam arti orang tua menyepakati apa yang sudah kita musyawarahkan bersama-sama dan kesepakatan bersama kan ya. Alhamdulillah semuanya sepakat. Baik, kenapa Bu Lina? Ini yang kedua ya, Ibu tanya lagi, kenapa penting banget gitu, penting menerapkan kedisiplinan positif itu di KBABC ini? Kalau ditanya kenapa, mungkin ini hubungannya dengan tata tertib yang emang harus disepakati ya Bu, biar sama-sama berjalan lancar. Jadi program kegiatan ketika kita sepakati bersama-sama dengan orang tua, dengan teman-teman semua berjalan dengan lancar Bu. Untuk anak-anak mungkin nanti di kelasnya jadi tambah lancar kegiatannya, disiplin, dibiasakan disiplin sejak dini ya Bu, untuk anak-anak. Untuk orang tua kita tidak ada miskomunikasi, jadi ketika ada apa-apa kita lewat kalau keyakinan peraturan di sekolahnya ada yang tidak setujui, berarti kan harus ada dimusyawarahkan kembali. Dan alhamdulillah semuanya kemarin sepakat, dan alhamdulillah juga ya semua program insya Allah dan lancar. Amin. Ya, sebenarnya. Sedikit nih Bu Lina tadi. Bu Lina kan di sini di dekat dengan lingkungan warung ya. Tadi dekat lingkungan. Nah, bagaimana tanggapan
tukang warung kan artinya gini, apalagi dekat sekolah ya, Iya, depan sekolah lagi. Kok anak-anak biasanya jajan hari ini dan seterusnya sampai sekarang kok nggak pernah jajan gitu. Nah ada ucapan seperti itu nggak tukang warung sebelumnya? Uli ya, kata Uli gini, Bu, anak-anak sekarang sedikit jajan sedikit. Paling gini Bu, yang mamahnya mungkin di rumahnya nggak sempat, mereka sama mamahnya ke warung dengan catatan ya tadi sudah dikupas. Jadi sebelum ke sekolah si bekalnya tuh ompreng udah bawa dari rumah, udah disiapkan Udah di siap luar. saji gitu ya, siap makan. Iya. Artinya sampahnya kan tidak berlimpah Iya. kemana-mana ya. Terus itu juga kita kasih pengertian ke mama daripada jajan, mama mending bawa nasi goreng, bawa nasi seperti itu. Dan alhamdulillah apalagi kelas Bu Dewi, subhanallah untuk kelas B2 itu, jadi di kelas B2 itu mamahnya hemat Bu. Jarang bawa makanan, jarang bawa jajanan, mereka lebih ke masakan mamah di rumah. Subhanallah ya kelas yang ngambil 1 tahun Bu, ya kelas B2 itu. Jadi kalau pagi-pagi mamahnya belum sempat masak, belum istirahat udah nganterin. Iya. Oke, Bu Lina, terima kasih ya Allah, ini sangat luar biasa ya. Tapi di sini Bu Lina menerapkan nggak kriteria yang ada di KBABC ini? Kriteria kedisiplinan, disiplin positif ya, kriteria disiplin positif yang sudah memang harus diterapkan di KBABC, baik itu dibaca oleh orang tua murid maupun diterapkan kepada anak. Apa tuh kriterianya? Kalau kriteria berbentuk banner ya Bu, kita sudah pernah ada terus mungkin copot. ini ya yang sudah Nah ini udah di print, ini juga ditempel di kelas. Mungkin yang belum ya Bu, udah kemarin ya. Ini semuanya, ini nanti teman-teman paling bisa baca Bu, teman-teman di kelas bisa baca. Ini juga nanti diikrarkan. Jadi sebelum KBM di kelas masing-masing mau ikrarkan ini. Kalau ada berapa kriteria? Kalau untuk keyakinan di dalam kelas kita ada 8 ya Bu, ada 8 keyakinan. Kalau untuk orang tua ada 6 kriterianya ya, ini ya yang diterapkan ya di kelas ya. Di kelas. Kalau di luar kelas apa tuh kriterianya? Nah di luar kelas kita belum membuat ya Bu. Kalau keyakinan di kelas, jadi kita pikir kalau di kelas kan sudah di luar jam sekolah. Jadi kita hanya mengingatkan lewat pembiasaan. Pembiasaan itu ya Bu, di luar misalkan buang sampah pada tempatnya, terus salim ketika bertemu dengan guru di luar ataupun orang tua, terus harus sopan ketika main. Nah di KBABC ini ada ciri khasnya, ada home class Bu. Jadi kita setiap bulan itu teman-teman belajar tidak hanya di sekolah. Jadi kita ada home class, kebetulan besok nih hari Rabu kelas Beladia. Home class itu teman-teman belajar di rumah teman. Hanya jadi anak-anaknya tuh digiring ke dalam satu rumah. Jadi home class gitu. Home class bahasanya. Oh berarti ada komunikasi ya, ada kerjasama dengan orang tua ya. Ya. Nah besok hari Rabu kelas A Bunda dia. Nah di home class itu kalau tahun-tahun sebelumnya yang jadi guru itu mamahnya, yang tuan rumah Bu, yang tuan rumah yang jadi guru menjelaskan. Nah kalau tahun sekarang mamahnya nggak mau, katanya Bu guru aja deh, guru aja, biarin kita yang menyediakan tempatnya, nanti Bu guru yang jadi gurunya tetap hanya pindah kelas dari sekolah ke home class. Nah di home class itu kita pasti memberikan disiplin ya Bu, mengingatkan teman-teman ketika bertamu harus sopan, tidak lari-larian misalkan, tidak melihat yang ada di dalam ruangan, tidak masuk ke dalam ruangan selain yang kita itu ya Bu, ruang tamu misalkan apa di teras seperti itu. Jadi program unggulan ya. Program unggulan salah satunya adalah melaksanakan home class di setiap bulan. Nah itu kesepakatan orang tua dan jadwalnya pun kita dari orang tua Bu. Ada komite ya, jadi komite nanti mungkin Bu Dewi minggu depan ya Bu Dewi ya, Bu Nurul juga minggu depan. Jadi itu kesepakatan orang tua. Nah di situ alhamdulillah Bu terjalin silaturahmi. Yang tadinya mamanya caruek, kalau udah kumpul kan, kalau home class kan mamanya pada ikut ya, meskipun tidak, tapi peraturannya mama tidak mengganggu KBM. Ketika kegiatan pembelajaran, bu gurunya ada misalkan ada di teras, mamanya di luar tapi dekat dengan rumah yang ditempatin untuk home class. Kenapa? Karena kan nanti pulangnya masing-masing Bu. Jadi mamanya stay di sana seperti itu. Dan alhamdulillah silaturahminya ketika home class itu salah satu ajang silaturahmi orang tua.
mereka teh pada masak. Ya. Pada masak Bu. Terus nanti alhamdulillah meskipun kita jarang ikut ya Bu, paling ibu guru teh ya makan dari sana, dapat oleh-oleh dari ya dari ulang tahun murid. Itu kita laksanakan setiap bulan. Ah, Luar biasa Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi itu penerapan memang sudah kontinu ya. Sudah. Dari tahun ke tahun. Artinya walaupun sebelum sekolah penggerak juga itu sudah Sudah diterapkan. diterapkan. Yes. Berarti sekarang tinggal melanjutkan ya. Iya. Menerapkan mungkin ada tambahan-tambahan dari apa kedisiplinan positif juga itu tadi. Iya. Seperti itu. Terus ada lagi nih, masih ada nih Bu Lina, satu lagi nih. Bagaimana cara Bu Lina menerapkan disiplin positif pada anak usia dini? Misalnya dengan cara apa nih? Anak itu sudah melakukan disiplin positif, misalnya sudah melaksanakan kegiatannya dengan baik. Apa yang Bu Lina berikan kepada anak? Reward ya Bu. Reward yang diberikan ke anak itu kita tidak membiasakan memberikan hadiah, tapi kita rewardnya pujian. Nah, pujian. Pujian positif. Pujian positif. Oh terima kasih. Kita lebih ke terima kasih Bu. Ketemu ke Bu Guru pun. Bu Guru jangan lupa ucapan terima kasih dan panggil teman-teman itu jangan nama. Ya kita kan lebih mendekatkan ya Bu, rasa emosionalnya akan semakin dekat dengan anak dengan memanggil kakak, panggilan di rumah ya Bu, kakak, abang seperti itu, teteh, aa. Jadi dengan ucapan terima kasih, dengan pemberian bintang seperti itu. Terus nanti juga diceritakan ke mamahnya di rumahnya pun itu bangga seperti itu. Itu ya Bu. Penggerak ini ya, berarti memang sudah dilakukan dan dilaksanakan sebelum. Bu Lina, dari kegiatan yang tadi sudah dari awal sudah saya lihat anak-anak bagaimana sih cara menerapkan disiplin positif itu dari pertama belajar sampai kepada kegiatan bermain anak-anak. Artinya tidak sampai ada yang guru teriak-teriak ya. Teriak-teriak, bahkan sampai artinya ada anak yang sampai juga mukul-mukul atau dan lain sebagainya. Memang sudah diterapkan ya kedisiplinan ini sejak dari awal. Mungkin juga sudah ada satu kesepakatan dengan orang tua murid ya, bahkan orang tua murid juga sudah setuju ya. Jadi tidak ada satu keberatan yang dari, artinya secara tanda kutip atau notabene itu orang tua sudah setuju. Yang penting anak itu di sini ya sudah kedisiplinan sudah sangat terlihat, bagaimana cara menghargai teman, terus tadi juga dilihat bagaimana cara makan bersama, itu sudah sangat jelas terlihat ya. Oke Bu Lina, terima kasih, artinya penerapan disiplin positif ini sudah luar biasa ya. Silakan nanti dikembangkan kembali. Bisa juga kan anak-anak tidak diterapkan di sekolah aja ya, tapi di lingkungan masyarakatnya sendiri, jadi kebawa dia terbiasa. Oke, terima kasih Bu Lina. Mudah-mudahan kita bisa nyambung dan ketemu lagi ya. Oke.